Ya, halo semua, balik lagi denganku EGZ Priananta, tentunya di EGZ Channel. Di sini aku akan ngerakit lagi, yaitu kit si Blazing Max. Di mana ini sebenarnya lanjutan dari kit si Max Breaker, si Blazing Max ini. Tapi di sini ada agak, bisa dibilang gimana ya, agak sedikit downgrade dibilang, karena yaitu penukaran yang sangat bilang kurang cocok ya, dimana ini kitnya sebelumnya itu Super X malah beralih ke VS. Itu dimana itu kit VS ini sebenarnya kurang agak populer ya. Oke, di sini ini kitnya kenapa aku rakit itu karena ini kit ada berhubungan dengan kit yang udah pernah aku unboxing kemarin, yang bundle itu si Racing Trigger kalau nggak salah. Di sini ada sedikit hubungannya ya, dimana kalau di alur ceritanya itu si karakternya ini siapa namanya aku lupa, Goki. Nah, si Goki agak sedikit bingung gimana cara meningkatkan potensi si Blazing Max, dan pada saat itu dibantu sama si Ryo Takaba yang udah bisa dibilang dia pensiun lah dari dunia pro racernya Mini Pak WD, dengan dibantu dengan kit si Racing Trigger. Nah, itu sekilas cerita yang gue ingat-ingat ya, atau bisa dibilang ya beberapa waktu belakangan itu aku agak-agak nonton cerita si ini Racing Max ini. Oke, langsung aja kita tengok dulu dari box covernya. Itu ada peot nih karena udah agak lama. Ini cover depannya itu seperti ini, dan ini tidak ada keterangan dinamo. Itu cover sampingnya itu gini, ini dia VS chassis. Jadi kayaknya chassis yang agak kurang populer ya, makanya keluar si PZ. Nah, kalau PZ itu lebih oke sih. Kalau PZ itu banyak dipakai di seri-seri Mini Pak WD Animal Series ya. Nah, itu kebanyakan chassisnya itu PZ, tapi itu lebih oke PZ ketimbang VS ini sih. Ini makanya agak downgrade si kit Blazing Max ini dari Super X yang awalnya begini nih, udah oke banget, malah dia ke PZ. Dan cover sampingnya itu cover mobilnya ini basic tune up nya, dan ini made in Filipina, tapi harusnya sih dapat ya. Sebenarnya sih aku kemarin ada kayak agak salah beli sih, dimana aku pertamanya beli di toko ini itu barengan, terus kemudian aku muncul baru ingat sebelumnya udah pernah beli juga di Dolphin kemarin tuh, kurasa masih ada sampai sekarang si Blazing Max ini. Nah, tapi di Dolphin itu dia made in Japan. Mungkin aku ambil dulu aja ya boxnya. Ini dia si Blazing Max. Ini aku beli double karena memang salah beli dan tidak melihat stok, main hajar aja. Tapi ini dia made in Japan. Oh, mana tangannya? Nah, ini di sini. Mungkin kayaknya bakal coba kita buka aja dulu kayak langsung keduanya. Ini kita buka kanan. Ini kalau kalian masih cari itu kayaknya si, kalau di Tokped toko Dolphin itu ya, masih ada ini stoknya si Blazing Max. Berapa coy, kalau udah lama nggak dirakit. Bersih dulu, bersih. Nah, oke.
Aku kira awalnya ini keduanya made in Japan, ternyata ini yang satunya made in Filipina. Kita buka aja, kayaknya ini sih sama aja. Nah, wish, yang made in Japan kayaknya agak mengkhawatirkan boxnya. Ini sama kayak aku rakit FMA kemarin, kayaknya ini bakal ku simpen aja. Nah, waktunya buat bersih kayaknya. Aduh, itu kadang ya kalau kita kelamaan ya pasti udah jadi kayaknya sarang. Ini bakal nanti ku bersihkan aja. Tapi kita bakal ngerakit ini kayaknya buat next konten aja, untuk ngerakit basic tune up nya, karena aku udah kemarin kayaknya ada tuh yang seri kit KW. Nah, itu kan ada nambah bumper dan akar belakang itu. Nah, itu seperti itu basic tune up nya. Mungkin kalian tunggu aja next kontennya nih. Ini karena parah kondisinya. Oke, kita fokus langsung ke kitnya. Seperti yang ku bilang sebelumnya ya, ini Blazing Max ini terjadi downgrade pada karakter utamanya ya. Beda dengan Let's Go yang itu dia terdapat terus upgradean, terus dia nggak downgrade dari bentukan chassis. Nah, sebenarnya sih ini kalau dipasang chassisnya ke Super X ini, itu pun cocok sih sebenarnya kit Blazing Max ini. Cuman karena entah kenapa alur ceritanya itu si Blazing Max kedapatan CPS, mungkin karena ya animenya waktu itu ingin mengangkat chassis ini, kurasa mungkin itu misinya. Cuman agak disayangkan aja sih, karena ini downgrade-nya jauh sih antara Super X dan PS ini. Sedangkan kalau kemarin itu kan udah pernah aku upload juga si Knuckle Breaker, itu kit upgradean dari kit dia yang sebelumnya, apa tuh namanya yang lupa aku, yang hitam kayak gini juga tapi warna hitam. Dan dia itu kebagian chassisnya Super X, tapi untuk MC nya malah downgrade ke PS. Mungkin waktu itu misinya mau ngangkat si CS apa nih, pamor dari chassisnya PS, cuman kagak keangkat, malah ada yang kurang rasa. Itu menurutku juga ini kurang sih, kenapa dia nggak kebagian chassis PS. Oke, ini kita tengok dari perlengkapannya. Harusnya made in Filipina dapat motor, tapi memang kayaknya dikitnya nggak ada keterangan motor atau dinamonya sih. Harusnya dapat, tapi ini tidak ada yang dinamo pas putih itu yang biasanya banyak di. Nah, ini harusnya di kit-kit seri made in Filipina itu dapat semua, tapi ini di apanya nggak ada. Kayaknya memang bener-bener kit Blazing Max ini downgrade gede-gedean, makanya pamor animenya itu rada kurang dibandingkan si Let's Go. Oke, mungkin ya tanpa lama-lama lagi ya, oke, kita langsung rakit aja, tapi tunggu sebentar dulu. Kita tengok dekalnya nih. Nah, ini dekalnya, padahal kitnya ini dari segi body sih udah oke sih. Kenapa harus downgrade ke chassis PS? Mungkin kita coba kita buka dulu ya. Kita masukin dulu bodinya ke chassisnya. Chassis Super X ini harusnya bisa dan sangat cocok sebenarnya. Mungkin ya blunder Tamiya-nya sih kayaknya. Dia mengikuti cerita autornya dengan ngebantu katanya pakai dong PS yang ngangkat penjualannya kayaknya kayak gitu. Karena ya memang jujur ya, aku selama main itu udah masih mending pakai Super One sih ketimbang PS ini kalau untuk mainnya.
Ini kita lepas dulu. Oh, ininya dipasang lagi. Ini gini ya harusnya. Nah, udah masuk. Harus ini ya malah keren loh sebenarnya. Ini karena memang bentukan dinamonya nih kayaknya memang nggak bisa diperuntukkan untuk si PS, jadi agak kurang ngepas. Cuman ini bisa sih, bisa dipasang. Nah, malahan lebih keren kalau dia pakai Sacis Super X ini udah ngebayanginnya aja udah oke sih ini. Tapi ya gimana ya, udah di PS ya udahlah. Oke lah, kita langsung aja ke sesi perakitan kitnya. Oke, ini chassisnya udah kelar dirakit. Dan juga seperti gue bilang ya, ini kalau untuk urusan si Blazing Max ini agak kurang sih, jujur aja sih, agak kecewa sih. Ini harusnya ini kit dapatnya di si Super X. Beda ya kalau misalnya Super X yang pernah aku rakit kayak si Sonic dan Magnum itu, karena mereka belinya ya ingin melengkapi aja, termasuk kayak aku ngelengkapi si series dari Magnum ya kan, karena Magnum dan Sonic itu semua di kit itu ada serinya. Tapi untuk ya Blazing Max ini kurang sih, dan gue bilang ya betul-betul downgrade
yang dilakukan atau bisa bilang downgrade yang didapat si MC ini, kalau nggak dipasangi akar belakang ini bakal lebih jelek lagi sih sebenarnya aku bilang. Kok tanpa akar belakangnya dipasang, karena ya ada kelihatan kayak pendek gitu, jadinya pendek dan kecil. Mungkin kita bakal pasang aja ya kali ini dekalnya kemari. Oke, ini udah kelar dipasangi stikernya nih. Taruh dulu dalam boxnya nih. Nah, seperti yang aku bilang tadi ya, memang rada Blazing Max ini rada kurang ketimbang si Max Breaker. Lihat aja dari size nya ya, aku lebih oke sih ngeliat si Max Breaker. Secara body dia lebih gede, dan juga ukuran dari chassisnya juga udah beda sih. Mungkin langsung aja ya kita review kitnya. Oke, let's go. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track. Keep my head up, staying strong, always moving on. Feel I don't belong, tell my thoughts to move along. Push myself to be the best, die with no regrets. Live with every breath, see my message. Ya, jadi oke, itu udah kelar di review dan gitu ya. Udah kelar ngerakit kit dari Blazing Max. Dan kalau aku ngambil kesimpulan ya, ini kayaknya satu-satunya MC yang dapat downgrade dari kitnya, karena ya kalian tahu sendiri ya, kayak Magnum dan Sonic aja, bahkan Knuckle Breaker ya masih tetap mempertahankan chassis Super X nya, sedangkan si Blazing Max ini agak di downgrade dengan ke VS. Itu sebenarnya sayang banget sih kalau misalnya si Blazing Max ini tetap mempertahankan ya si Super X nya ini. Itu oke sih, cakep ya. Aku nengok dari perbedaan dari bodinya aja udah oke sih sebenarnya sini ini. Ya, jadi seperti itulah pembahasan kali ini tentang kit Blazing Max, dimana aku agak sedikit ya tidak sesuai ekspektasiku. Dan ya kalau bisa dibilang ya, kalau PS ini dia kit yang kurang, atau chassis yang kurang populer ya, atau bisa dibilang kurang banget diandalkan untuk race atau berbagai macam itulah. Karena aku nggak pernah ngeliat tuh orang race pakai si chassis PS ini. Kalau misalnya itu PZ itu ada ya, kan kemarin kan kita juga udah ngeliat, udah ku unboxing juga itu si apanya, starter packnya untuk si PZ ya. Jadi segitu dulu lah pembahasan kita kali ini tentang kit si Blazing Max. Seperti biasa, kalau kalian suka pembahasan kali ini silahkan di like, kalau enggak ya terserah kalian. Sampai ketemu lagi di waktu atau konten merakit kitku yang lain selanjutnya. Goodbye boys.